Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan malam ini kita kembali mengkaji kitab Bulughul Maram. Pembahasan nikah kali ini pertemuan ke-14. Ya, sekali lagi kali ini pertemuan ke-14. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk diberikan pemahaman. Baik, malam ini tema kita akan bahas hadis. Ini ada 4 nomor hadis yang kita akan bahas. Ya, sekali lagi kita akan bahas 4 nomor hadis, yaitu hadis tentang siapakah mahram kita. Ini pembahasannya sebenarnya tidak detail kalau di kitab ini. Cuma menyebutkan tidak boleh mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya. Juga yang jadi mahram itu karena sedang berihram, sehingga tidak boleh dinikahi. Nanti saya akan berikan pembahasan detail, rinci. Kalau mau melihat, saya sertakan 2 link yang ada di channel Romeso TV di bagian komentar. Bisa dilihat ya. Artikel pertama untuk rujukan ya ini. Ini tentang mahram karena persusuan. Sudah pernah kita bahas. Jika Anda ingin mempelajari lebih jauh, nanti bisa melihat di channel Romeso TV pembahasan hadis Jami'ul Ulum wal Hikam nomor 44. Ada di playlist hadis Arba'in dan Jami'ul Ulum wal Hikam di playlist Romeso TV, di channel Romeso TV di YouTube. Terus ada artikel kedua, rujukan malam ini. Ini tentang siapakah mahram Anda. Ya. Baik, saya bacakan dulu 4 riwayat ini. Saya ulangi yang tadi malam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "La yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha." Tidak boleh seorang wanita dinikahi berbarengan dengan bibinya, yaitu saudara dari bapaknya, saudari perempuan dari bapaknya. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan juga tidak boleh dikumpulkan berbarengan, yaitu dinikahi berbarengan antara seorang wanita dengan bibinya, yaitu saudari dari ibunya. Nah, hadis ini jadi dalil tentang masalah mahram yang dibicarakan juga di An-Nisa ayat 23 sampai 24. 22 sampai 24. Di ayat 24 setelah Allah menjelaskan tentang rincian mahram, kan dikatakan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kalian apa yang selain itu. Dihalalkan bagi kalian apa yang selain itu. Nah, kalau hadis tidak menyebutkan demikian, maka dimaksudkan dalam ayat tadi
Berarti ini pengecualian dari An-Nisa 24 yang tadi saya sebutkan ayat ya. Wa hilalakum ma wara'a dzalikum. Artinya untuk perempuan dengan bibinya tidak bisa dinikahkan sekaligus. Nah ini bagian dari mahram. Bukan bagian dari kuman ayat tadi. Karena sudah dikhususkan kembali. Ini yang jadi mahram. Lalu ada lagi yang mahram yang tidak boleh dinikahi. Yaitu orang yang sedang berihram. Orang yang berihram itu tidak boleh nikah. Dan tidak boleh menikahkan yang lainnya. Dia sedang berihram untuk masuk dalam umroh atau masuk dalam haji. Itu tidak dibolehkan. Dalilnya berikut ini. Dari Utsman radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkihu. Rawahu Muslimun. Wa fi riwayatin lahu wa la yakhtubu. Wa zada Ibnu Hibban wa la yukhtabu alaihi. Utsman katakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laki-laki yang sedang berihram tidak boleh menikah. Ya, laki-laki atau perempuan yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Dalam riwayat lainnya, dalam Bulughul Maram ini disebutkan, ini hadis 26 ya. Atau 994. Wala yakhtubu. Dan tidak boleh mengkhitbah. Ibnu Hibban menambahkan wala yukhtabu alaihi. Dan tidak boleh dilamar padanya. Dilamar atasnya. Juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, tazawwajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Maimunata wa huwa muhrimun, muttafaqun alaih. Wa li Muslimin an Maimunata nafsiha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun. Dari Ibnu Abbas itu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah. Maimunah itu istri yang paling dinikahi terakhir. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dinikahi terakhir. Nah ketika itu kata Ibnu Abbas, Nabi SAW menikahi Maimunah sedangkan ia yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berihram. Padahal ihram itu ada larangan, tidak boleh menikah saat ihram tadi. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wali Muslimin an Maimunata nafsiha. Dari Muslim, dari Maimunah itu sendiri, bahwasanya Nabi SAW tazawwajaha wa huwa halalun. Nabi SAW menikahi Maimunah. Yang tepat Nabi SAW dalam keadaan halal. Artinya sudah tidak lagi berihram. Dan pendapat jumhur ulama tentang cerita Maimunah di sini, mereka berpandangan bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan ihram. Nah, rekan-rekan muda sekalian dan yang mendengar malam hari ini, semoga Allah merahmati kita semua dalam kebaikan. Nah sekarang coba perhatikan, kita bahas rincian mahram ini. Ya sekali lagi bisa dilihat link yang ada di rumaiso.com. Yang tadi saya berikan di channel YouTube Rumaiso. Untuk masalah mahram bisa merujuk
pada surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. An-Nisa ayat 22 sampai 24. Malam ini kayaknya saya harus kasih kuis nih ya. Siap-siap ini ya. Catatan ini soalnya penting nih. Saya kasih tahu bocorannya langsung. Nanti tinggal telepon aja deh. Sebutkan nanti mahram secara lengkap. Seperti yang disebut dalam An-Nisa ayat 22 sampai 24 ini. Yang kita bahas pada malam hari ini. Nanti bisa jawab pertanyaan ini plus nanti mau bertanya masalah lain dipersilakan. Nanti biar rekan-rekan muda atau yang mendengar malam hari ini semangat. Saya akan beri hadiah buku terbaru saya, Tafsir Al-Fatihah, Tafsir Jalalain Surat Al-Fatihah. Ini belum saya promokan nih, namun saya sudah kasih gratis. Nanti promonya mudah-mudahan beberapa hari lagi nih. Coba perhatikan rinciannya ya. Kita rinci dari surat An-Nisa 22 sampai 24. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Inna kana fahisyatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Nah, untuk mahram yang pertama bisa dicatat. Tadi kan disebut jangan nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi bapakmu. Berarti yang jadi mahram adalah istri dari bapak. Ya, istri dari bapak ini, bapaknya ini nikah lagi nih ya. Sama perempuan. Ini ada anak laki-lakinya ini. Anak laki-laki ini dengan ibu tirinya, kita kan panggil ibu tiri kan. Nah, itu maka jadi mahram karena itu istri dari bapaknya. Itu istri dari bapaknya. Maka jadi mahram. Lalu di ayat 23 An-Nisa disebutkan hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum. Nah, saya bacakan dulu artinya sebagian. Tadi kalau lanjutan ayat innahu kana fahisyatan wa maqtaw wa sa'a sabila, sungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Lalu disebutkan diharamkan untuk kalian. Berarti yang mengharamkan siapa? Allah. Diharamkan untuk kalian ummahatukum, ibu kalian. Berarti mahram yang berikutnya adalah ibu kandung. Ibu kandung tidak boleh dinikahi oleh anaknya. Lalu wabanatukum, dan putri-putri kalian. Berarti yang termasuk mahram lagi adalah anak perempuan. Yang ketiga ya sudah ya. Wa banatukum, anak-anak perempuan. Terus wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian. Berarti yang keempat saudara perempuan. Tadi kita sudah jawab ya tadi ya. Yang pertama istri dari bapak, yang kedua itu ibu kalian, yang ketiga itu anak perempuan kalian, yang keempat itu saudara perempuan kalian. Kemudian wa ammatukum wa khalatukum. Ya, sekarang yang kelima, yang keenam. Yang kelima itu wa ammatukum, dan bibi kalian dari saudara bapak. Kemudian wa khalatukum, dan bibi kalian dari saudara
ibu. Bibi kalian dari saudara ibu. Jadi saya ulang, yang kelima itu saudara bapak yang perempuan, yang keenam itu saudara ibu yang perempuan. Kemudian wa banatul akhi wa banatul ukhti. Yang ketujuh itu anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, yaitu keponakan. Lalu yang kedelapan, anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Tadi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, itu keponakan kan kita sebut. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara perempuan, ya sama juga ya, keponakan. Kemudian dilanjutkan lagi, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu yang menyusui kalian, berarti ibu persusuan. Itu yang ke-9. Ibu persusuan. Itu yang ke-9. Kemudian wa akhwatukum minar radha'ah. Saudara perempuan kalian dari persusuan. Berarti ini saudara perempuan sepersusuan. Ini ada seorang ibu. Ini punya anak laki-laki, ini punya anak perempuan, kemudian datang tetangga nyusui pada ibu ini, atau ada datang saudaranya dia nyusui pada ibu ini. Maka anak yang menyusui tadi dengan ya anak ibu ini itu jadi saudara sepersusuan, jadi mahram. Kemudian tadi wa akhwatukum minar radha'ah, saudara perempuan kalian dari persusuan. Kemudian kita lihat yang ke-11. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri-istri kalian. Berarti ibu mertua. Itu juga mahram, mahramnya itu seperti disebutkan dalam ayat ini. Kemudian wa rabaikumul lati fi hujurikum min nisaikum. Min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Dan juga diharamkan bagi kalian untuk menikahinya adalah rabibah. Rabibah fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Yaitu yang dimaksudkan di sini adalah anak perempuan yang tadi disebut rabibah. Namun yang dalam pemeliharaanmu dan dari pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tapi jika kamu belum campur dengan istrimu, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Nah sekarang, tadi sudah robibah. Berarti robibah itu apa? Anak dari janda di mana telah berlangsung akad dan hubungan intim dengan janda tersebut. Terus yang ke-13. Wa anta jima'u bainal ukhtain illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Jadi yang termasuk mahram lagi di sini lagi adalah istri-istri anak kandung atau menantu. Ya. Istri dari anak kandung atau menantu. Itu nomor 13.
Karena kan sudah ada dengan mertua kan nganggap itu menantunya, sudah ada hubungan timbal balik tuh. Kemudian yang ke-14, saudara perempuan dari istri atau ipar. Ini tidak bisa dinikahi sekaligus. Nikah salah satu dulu, kalau ternyata ada yang meninggal dunia, boleh nikah dengan saudaranya. Ini seperti istilah dalam bahasa kita itu turun ranjang. Ini kakak perempuannya meninggal, adik perempuannya bisa nikah dengan suami dari kakak perempuannya tadi. Yang penting ini sudah cerai atau ada yang meninggal dunia. Kemudian wal musonatu minan nisa. Ini di ayat 24 disebutkan tentang mahram juga. Wanita-wanita yang terjaga. Lalu dilanjutkan illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Baru kemudian ditutup wa hilalakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kalian apa yang selain itu. Nah, ringkasnya tadi itu kalau lihat dari ayat sendiri itu ada 15. Ada 15 siapa kan jadi mahram kita? Istri dari bapak, terus ada ibu kandung, terus ada anak perempuan, ada saudara perempuan, ada saudara bapak yang perempuan berarti bibi, ada saudara ibu yang perempuan berarti bibi juga, terus anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Ya. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara perempuan, kemudian ibu persusuan yang ke-9, terus ke-10 saudara perempuan sepersusuan, kemudian ke-11 itu ibu mertua, kemudian yang ke-12 itu anak dari janda di mana telah berlangsung akad dan hubungan intim dengan janda tersebut. Terus istri si anak kandung atau menantu. Kemudian saudara perempuan dari istri. Lalu yang disebutkan dalam ayat lagi adalah wanita yang bersuami. Nah, kalau rinciannya bisa lihat di website rumesa.com di artikel yang hadis Arba'in dan Jamil Ulum Wal Hikam nomor 44 itu. Di sini lebih dirinci lagi, ada 7 mahram karena nasab. Ada ibu, anak perempuan, saudara perempuan. Jadi kalau mahram yang dibahas itu ada situ ibu, anak perempuan, saudara perempuan, ada keponakan, ada bibi, ini langsung ya. Ini dikenal dengan mahram karena nasab. Kemudian ada lagi tadi mahram karena nasab, ada mahram karena musyaharah yaitu pernikahan. Sini istri dari ayah, ibu tiri. Kemudian istri dari anak laki-laki berarti menantu. Kemudian ibu dari istri berarti mertua. Kemudian anak perempuan dari istri berarti robibah. Ada juga mahram karena persusuan, ada ibu persusuan, ada saudara perempuan persusuan, dan seterusnya. Nah, adapun yang tadi disebut menggabungkan dua wanita, yaitu dia dengan saudara perempuannya, perlu diingat ada sifatnya mahram itu mahram muakkad atau mahram sementara. Mahram muakkad, mahram sementara. Di sini contohnya ada perempuan dengan bibinya, ada perempuan ya juga dengan, kalau tadi perempuan itu dengan bibinya. Juga bisa juga perempuan dengan saudara perempuannya. Maka tidak bisa dinikahi dua saudara perempuan sekaligus dinikahi. Itu tidak dibolehkan.
Nah, kesimpulannya kalau yang sederhana kita lihat dari ayat tadi ada 15 mahram yang disebutkan dalam ayat ya, An-Nisa 22 sampai 24. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita hadirkan untuk malam hari ini, sekaligus kita nanti lihat jika ada ingin menjawab tadi ya kuisnya, sebutkan siapakah mahram Anda, berarti Anda harus sebutkan 15. Ya, harus menyebutkan 15 siapakah yang jadi mahram kita berdasarkan An-Nisa ayat 22 sampai 24. Ya, saya buka dulu pertanyaan sekaligus jawaban kuis dari ya Zoom. Oh ya, sebelumnya nanti untuk pengumuman yang kemarin saya kasih kuis itu insya Allah akan diumumkan sebentar lagi. Kita sudah putuskan siapa saja yang mendapatkan hadiah. Jadi akan dihubungi juga pengumumannya, nantikan saya di media sosial Rumaiso. Baik, selanjutnya silakan dari Zoom dulu. Saya buka dua, ada mungkin yang mau menjawab kuis tadi, atau kalau punya problem lain bisa tanyakan problem lain, silakan. Nah, Ustaz, silahkan Bu Ani Nurhayati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani dari Bantul. Ya. Yang pertama, izin menjawab Ustadz untuk pertanyaan dari Ustadz. Iya, tadi ada 15 mahram An-Nisa 22 sampai 24, monggo. Ada benar. Ya. Yang pertama adalah ibu tiri atau istri dari ayah. Kemudian Istri dari ayah, ya, ayat 22 tadi. Ya. 2. Ibu kandung. Ya. Anak-anak perempuan. Ibu kandung, ya, anak perempuan, ya, terus. Ya. Terus? Bibi dari saudara bapak. Ya. Atau saudara bapak perempuan. Ya. Bibi dari ibu. Ya. Atau saudara ibu perempuan. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah anak perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan. Ya. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan atau keponakan. Ya. Kemudian ibu sepersusuan. Yang ke-10 saudara perempuan dari persusuan. Ya. Yang ke-11 ada ibu dari istri-istri kalian atau ibu mertua. Ya. Yang ke-12 ada robibah. Atau anak dari janda yang ketika sudah ada akad atau sudah ada percampuran hubungan intim. Iya, robibah, ya, terus. S adalah istri dari anak kandung atau menantu. Ya. Yang ke-14 adalah ipar perempuan atau itu tidak boleh menikahi sekaligus. Yang ke-15 wanita yang sudah bersuami. Ya. Cukup? Ya Ustadz. Sama izin bertanya Ustadz. Iya, nanti yang tadi bisa dikirim alamat rumah lengkap di kontak 0812 281 85131 ya. 0812 281 85131. Ya, monggo kalau ada pertanyaan. Untuk pertanyaannya, insya Allah dan alhamdulillah kan saya sedang menjalani ta'aruf dengan seorang ikhwan. Nah, ya. Ini sudah sampai di tahap nador. Kemudian dari pihak ikhwan itu meminta saya untuk berkunjung ke rumahnya. Terus? Nah, yang saya pikirkan di sini, saya harus mengajak siapa ya Ustadz? Sedangkan di rumah itu adanya bapak, ibu, sama keponakan. Apa? Yang mahram yang mana dari kamu? Siapa saya tadi? Halo? Bapak, ibu, dan keponakan. Sebaiknya saya mengajak yang mana Ustadz? Bawa semuanya juga boleh. Jangan Ustadz, kan belum masih ini. Iya, makanya kalau bisa sih saran saya wes nazar wes. Apa tujuannya itu ketemu itu dulu? Apa data-data kurang lengkap gitu atau gimana? Ustadz, jadi sudah pihak ikhwan sudah ke rumah saya.
Tapi untuk lebih memantapkan, pihak ikhwan itu menyarankan saya juga tahu kondisi rumah, kondisi keluarganya secara langsung di sana, begitu Ustaz. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti sama saudara aja deh ke sana, nggak apa-apa. Sama ponakan aja berarti ya Ustaz? Iya bisa. Ponakannya sudah balik ya, jangan yang masih SD. Oh sudah Ustaz, sudah menikah juga. Nah, saya kira masih SD, masih kanak-kanak kamu ngajak nanti. Iya Ustaz. Ye. Terima kasih Ustaz. Ye. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi dari Zoom. Sebelum saya beralih untuk ini, ada jawab. Yang Mutia, silakan Bu. Jawab kuis dulu, baru bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Ini mau menjawab pertanyaan, Ustaz. Nah, ini siapa mahramnya tadi? Ada 15 sesuai dengan ayat 22 sampai 24 tadi ya. Silakan. Nah, yang pertama istri dari Bapak. Ya. Yang kedua ibu kandung. Ibu kandung ya. Yang tadi ibu tiri, Ustaz. Yang ketiga anak perempuan. Yang keempat saudara kandung perempuan. Ya. Yang kelima saudara perempuan Bapak dan Bapak. Yang keenam Ya, saudara bibi ya. perempuan dan ibu. Ya, tapi bibi juga ya. Terus 7. Yang ketujuh keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Ya. Yang kedelapan keponakan perempuan dari saudara perempuan. Ya. Yang kesembilan ibu persusuan. Ya. Yang ke-10 saudara perempuan dari persusuan. Ya. Yang ke-11 ibu dari istri mertua maksudnya. Ya, Yang bertua. ke-12 12 apa? 12 robibah. Apa itu istilah robibah tadi? Anak dari janda yang sudah dicampuri. Iya, berarti sudah akad, sudah dicampuri ya. Terus 13. Yang ke-13 istri dari anak kandung atau menantu. Iya, 14. 14 saudara dari istri atau ipar. Iya, 15. 15 wanita yang telah bersuami. Iya. Nah, Cukup, nanti kirim alamat ke 0812 281 851 31 ya. Untuk boleh diulangi, Ustaz? 0812 Nah, Ustaz. 281 851 31. Kirim alamat sama nomor HP lengkap untuk dikirim segera insya Allah. Buku tafsir Jalalain surat Al-Fatihah. Ya, monggo, ada pertanyaan silakan. Iya, Ustaz, jadi kan kalau mertua itu mahram karena pernikahan, Ustaz. Apa? Mertua itu kan mahram dari pernikahan, Ustaz. Iya. Mertua mahram pernikahan. Namun ingat, ini mahramnya mahram mu'abbad selamanya. Jadi tidak ada mantan mertua. Oh, nah, Ustaz. Jadi kalau di depan mertua kita boleh, maksudnya batasan-batasan auratnya itu seperti apa, Ustaz? Seperti pakai pakaian ketika di dalam rumah saat lagi masak. Nah, itu bahasanya. Ibu-ibu kalau masak pakai apa? Nah, itu kayak gitu. Itu ditampakkan ketika lagi aktivitas rumah seperti tadi. Itu ditampakkan di depan mahramnya. Paham kan? Gambarannya paham kan pakaiannya? Nah, seperti itu. Seperti pokoknya pakaian wanita lagi aktivitas di dalam rumah. Nah, itu. Kalau mertuanya datang, dia bisa pakai kayak gitu. Ada lagi? Sudah jelas. Cukup, Ustaz. Baik, ditunggu nanti dikirim alamatnya ya. Baik. Oh iya, saya ingatkan kalau tadi mahram nomor 1 sampai 13 ya, itu mahram mu'abbad selamanya. Nomor 14 tadi ada saudara perempuan dari istri yaitu ipar. Kemudian yang ke-15 itu ada wanita yang bersuami. Itu namanya mahram sementara. Termasuk juga yang kita bahas di hadis Bulughul Maram tadi.
menikahi istri dengan bibinya. Nah, berarti bibinya itu mahram muakkad, mahram sementara. Begitu juga untuk wanita yang sedang berihram. Untuk haji dan umrah itu juga mahram sementara. Jadi diingat itu baik-baik. Baik, saya ke YouTube dulu. Ya, telepon ada, silakan. Assalamualaikum. Dengan siapa nih, di mana? Mau jawab kuis atau mau bertanya? Silahkan sebutkan siapakah mahram kita. Itu 15 langsung sebutkan, ayo. Iya, 2. Ibu kandung. Ibu kandung. 3. Anak perempuan. Iya, 4. Saudara perempuan. Iya, 5. Saudara perempuan. Iya, 5. Saudara bapak yang perempuan. Ya, 6. Saudara ibu yang perempuan. 7. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. 8. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan. 9. Ibu persusuan. 10. Saudara perempuan sepersusuan. 11. Ibu mertua. 12. Anak dari janda di mana telah berlangsung akad dan hubungan intim dengan janda tersebut. Ya, 13. Istri-istri anak kandung atau menantu. Kemudian 14. Saudara perempuan dari istri atau ipar. 15. Wanita yang bersuami. Ya, baik. Terus ada pertanyaan lagi? Halo? Cukup, Ustaz. Baik, Ya. nanti kirim alamatnya ke 0812 281 851 31. Ya, Pak Ustaz. Baik. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Di YouTube kalau mau jawab telepon. Karena saya nggak tahu nanti kamu cuma nggak bisa jawab di sini 15. Ini tadi ya. Telepon di 0812 281 851 31. 0812 281 851 31. Baik, saya jawab dulu beberapa pertanyaan di YouTube. Ustadz, jika ada bapak mertua menikahi ibu kandung, bagaimana Ustadz? Bapak mertua menikahi ibu kandung. Ini ya, ini saya nih. Saya punya bapak mertua ya. Terus punya ibu kandung di sini. Terus ini nikah. Besan ini ya. Kalau dilihat dari pembahasan tadi, bapak mertua dengan ibu kandung, yang jadi mahram itu cuma ini, lihat ya. Kalau bapak mertua berarti ini saya dengan bapak mertua. Kalau saya perempuan berarti anak perempuan ini dengan bapak mertuanya, mahram. Dengan ibu kandungnya jelas mahram. Tapi antara bapak mertua dengan ibu kandung bukan mahram. Ya, itu bukan mahram. Ya, seandainya terjadi pernikahan pun sah. Namun biasanya tidak umum seperti itu. Ustadz, apakah anak perempuan dari saudara istri? Anak perempuan dari saudara istri. Ini saudara istri ya, ini istri, ini punya saudara, saudara ini punya anak perempuan. Terus ini istri ini suaminya ini. Suaminya dengan keponakan dari si istri tadi ya. Nah, istri cuma dengan keponakannya saja yang mahram. Tapi kalau untuk suaminya dengan keponakan dari istri tidak mahram lagi. Ya, itu tidak mahram lagi. Wallahu a'lam. Apakah istri ayah plus istri ayah plus ibu tiri? Apa maksudnya? Termasuk mahram. Istri ayah
Ya istri ayah kalau dari kita kan ibu tiri maksudnya. Ini apa maksud pertanyaan? Nah, terus ada lagi. Suami saya punya kakak laki-laki. Ada telepon? Angkat kalau ada. Ya, angkat. Halo? Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa? Dengan Dian di Samarinda. Silakan. Mau jawab kuis atau mau bertanya saja? Mau jawab kuis. Baik, sebutkan siapakah mahram kita dari surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Nah, yang pertama istri dari bapak, yang kedua ibu kandung, ketiga anak perempuan, 4 saudara perempuan, kelima bibi yaitu saudara bapak yang perempuan, yang keenam bibi juga saudara ibu yang perempuan, ketujuh keponakan atau anak perempuan dari saudara laki-laki, yang kedelapan keponakan juga anak perempuan dari saudara perempuan, yang kesembilan ibu persusuan, yang ke-10 saudara perempuan sepersusuan, 11 ibu mertua atau ibu dari istri, ke-12 robibah. Apa itu robibah? Janda yang telah dilakukan akad. Ya. 13 istri dari anak kandung atau menantu. Ke-14 saudara perempuan dari istri atau ipar. 15 wanita yang terjaga atau wanita yang bersuami. Yes. Ada pertanyaan lagi atau cuma jawab kuis? Jawab kuis saja Ustaz. Baik, nanti kirimkan alamat ya ke 0812 281 85131. Moga bawa berkah, insya Allah akan dikirim. Baik, rekan-rekan muda atau yang mendengar malam ini silahkan lagi untuk bertanya. Saya tunggu. Kalau ada angkat ya Mas Rudi ya. Ustadz, apakah bawa mertua tiri? Nah itu. Ya, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Dengan siapa di mana? Asyita Farman, Ustaz di Medan. Kamu lagi. Ya, silakan. Iya Ustaz, di Zoom rame banget jadi udahlah nelpon aja. Iya. Silakan. Iya, mau jawab kuis Ustaz. Kuis ya. Kamu ya belum dapat buku kamu ini? Belum, yang ini belum Ustaz, yang terbaru. Iya. Sebutkan siapakah mahram kita? Iya. Istri bapak, ibu kandung, anak perempuan. Iya. 3. 4 saudara perempuan, 5 bibi dari bapak, 6 bibi dari ibu. Iya. 7 anak perempuan dari saudara laki-laki. Apa 8 itu? anak perempuan Keponakan dari ya, saudara ya. perempuan. Iya. Terus 9. 9 ibu persusuan, 10 saudara perempuan dari persusuan, 11 ibu dari istri kalian atau ibu mertua. Iya. 12 anak seorang janda yang sudah menikah, yang ibunya sudah menikah dan sudah berhubungan badan. Alias apa 13. itu namanya? Namanya apa 12? Istilahnya apa 12? Robibah ya Ustaz. Robibah ya, terus. Ya. 13 menantu atau istri dari anak. 14 saudara perempuan dari istri, 15 wanita yang bersuami Ustaz. Baik, ya. Baik. Terus Ya, mau bertanya lagi? Ya, mau bertanya Ustaz. Silakan. Jika di undangan tidak ada tulisan bahwasannya mereka tidak buat untuk tidak membawa Amplop. berarti kan mereka kan mungkin mengharap amplop, tapi kan qadarullah di masa pandemi ini Ustadz kan gimana ya, kita tuh nggak kerja dan juga kadang kondisi keuangan itu juga gimana gitu ya Ustadz. Jadi gimana tuh ya Ustadz, sementara ini undangan banyak banget gitu, tapi Kamu diundang banyak juga? banyak banget nih Ustadz undangan. Padahal kamu belum nikah, masih diundang? Ana belum nikah Ustadz. Tapi kok diundang? Iya Ustadz, jadi banyak undangan, gimana itu ya Ustadz? Ya datang, kasih kado-kado aja deh, kasih buku atau apa begitu kan. Kan nggak mesti amplop. Iya, kado kan beli juga Ustadz. Ya kasih buku 15.000 aja, buku agama begitu, biar dia baca.
nggak usah yang memberatkan gitu ya Ustaz. Iya, kan nggak disuruh kasih emas, nggak disuruh kasih HP, Iya. nggak disuruh kasih yang neko-neko, kan gampang sekali. Oh, iya. Gitu. Nah, Ustaz. Cukup? Halo? Ya Ustaz, cukup. Iya, Iya baik. Ustaz. Jazakallah Nanti khair, kirim Ustaz. ke nomor kosong ini ya, telepon ini Iya Ustaz. untuk alamat ya, Iya. matur nuwun ya. Baik, saya beralih dulu ke Zoom lagi. Ya, Zoom silakan jika ada yang mau, masih ada deh. Sudah berapa buku? 4. Sudah berapa? 4 ya? 4 ya. Ada lagi dari Zoom lagi. Monggo yang mau resen, yang kuis cuma resen aja. Silakan. Oke. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi cara- wabarakatuh. Bagaimana menanggapi ortu, saudara-saudara, dan nenek kakek kita yang sering menegur kita. Tapi Jangan terlalu ekstrim, Mbak. Contohnya, ketika kita berusaha untuk menolak salaman dengan saudara non-mahram, walaupun diri kita masih sering khilaf dan belum bisa istiqomah. Jazakillah khairan, Ustaz. tetap istiqomah. Justru itu kan penilaian yang bagus. Cobaan, dapat komentar. Komentarnya nggak apa-apa, itu cuma bilang ekstrim-ekstrim aja kok. Ya, itu kan cuma kayak begitu, nggak terlalu berat itu. Bertahan terus saja nggak apa-apa. Kecuali kalau terpaksa ya. Bertahan terus itu masih bisa bertahan. Saran saya bertahan. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Halo? Di Zoom satu lagi silakan. Ada yang mau kuis silakan. Nah, ada di chat dulu ya. Ya monggo di chat dulu biar terjawab. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana Waalaikumsalam dengan hadis warahmatullahi yang menyatakan bahwa ipar adalah maut, sehingga beberapa ulama berpendapat bahwa ipar bukanlah mahram. Kita tidak boleh menampakkan aurat dan bersentuhan dengannya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, ini tentang masalah pemahaman saya gini. Ipar itu mahram. Tapi mahramnya sementara. Perlakuan untuk mahram sementara ini sama seperti wanita lain. Saya dengan ipar saya itu seperti wanita lain. Jadi tidak ada hubungan seperti layaknya mahram yang lain. Tidak seperti saya dengan ibu saya, tidak seperti saya dengan saudara perempuan saya gitu. Jadi tidak boleh berdua-dua dengan ipar, tidak boleh jalan bareng dengan ipar, tidak boleh salaman dengan ipar, tidak boleh pergi bersafar yang temani ini iparnya, nggak boleh. Bahaya. Itulah yang disebut dengan alhamu al-maut. Ipar itu bahaya. Jadi pengertiannya seperti itu. Ada lagi silakan. Nah, Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema, bolehkah ngobrol atau chat sama teman laki-laki yang bukan mahram? Walaupun isi obrolannya biasa aja, cuma canda-canda aja dan intens, Ustaz. Tidak boleh, fitnahnya besar. Jangan coba-coba, jangan main-main dengan api, bahaya. Ya. Satu lagi sebelum saya beralih ke telepon lagi. Nah, Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya. Ana punya saudara tiri perempuan, satu ibu beda ayah. Yang mau Ana tanyakan, apakah suami dari saudara tiri Ana termasuk mahram Ana? Sebentar. Ini kamu ya. Terus coba diulang dia. Ini bapaknya dia dari bapak atau mana? Coba diulang. Nah, Ustaz, Ana Apa tadi, coba diulang, saya tahu silsilahnya dulu tadi. Di atas dia itu bapak. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya. Ana punya saudara tiri perempuan. Iya. Satu ibu. Satu ibu beda ayah. Ini Ya, berarti yang ibu mau bertanya. satu ibu beda ayah, berarti ini ayah kedua ya. Iya, terus.
Yang mau Ana tanyakan, apakah suami dari saudara tiri Ana termasuk mahram Ana? Suami dari saudara tiri. Ya. Itu aja suami dari saudara tiri. Kalau suami dari saudara tiri bukan mahram. Ya. Kalaupun dengan suami dari saudara saja, dengan ipar berarti itu saja dikatakan mahram muakkad sementara, apalagi mahram dari saudara tiri gitu. Nah, adapun dia dengan saudaranya, saya itu biasanya butuh gambar ya. Sebentar. Coba pasang papan tulis saja juga. Tak gambarkan dulu. Saya perlu gambarkan yang tadi. Satu ibu ya, beda ayah. Itu satu ibu beda ayah ya. Ini ada ibu. Ayah beda lah. Nah, ayah. Satu ibu beda ayah. Nah ini. Ini punya anak. Dengan ayah ini punya anak. Dengan ayah ini punya anak. Dia dengan anak ini, nah ini perlu ditanya lagi di sini. Nah, coba saya lacak dulu. Anak ini panggil ibunya satu ibu kan? Ini satu ibu ya. Oh, satu ibu beda ayah. Dari ibu yang sama. Nah, ketika nikah dengan ayah ini punya anak. Ketika nikah dengan ayah ini punya anak lagi. Nah, gitu. Nah, ini berarti saudara nih. Saudara seibu. Satu susu. Terus yang ditanyakan ini misalnya ini ya si anak yang ini punya suami. Anak ini dengan ini saudara dengan saudara yang ini dengan suami ini berarti ipar kan? Ini panggil ipar nih. Berarti mahram muakkad. Mahram muakkad itu sama seperti perlakuannya dengan wanita lain. Gitu. Jadi kalau ini anak perempuan, ini perempuan dengan suami ini, ya dia perlakukan seperti ya laki-laki lain gitu. Harus tutup aurat, tidak boleh salaman. Nah itu kan yang dimaksud, ya kan? Nah itu kalau tadi satu susu, tapi bisa jadi begini. Ya ini satu susu ya, sudah betul. Karena dia bilang tadi satu ibu. Ya sudah betul, berarti satu susu ya. Aman. Oke, ada lagi di Zoom silakan. Ustaz, Bu Audina yang raise hand, silakan Bu. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh tanya dua tema? Ya, silakan. Begini Ustaz, saya mohon nasihatnya. Beberapa hari yang lalu saya udah dinazor dengan seorang ikhwan. Ya. Ya gitu, Ustaz, orang asli Sulawesi kan rempong banyak ininya, ada uang panai, beda lagi dengan mahar dan lain-lain sebagainya. Ya, terus? Ikhwannya nggak bisa gimana ya,
ikhwanya nggak bisa bawa uang panai yang ditentuin sama orang tua saya. Terus? Gimana ya Ustaz cara ininya? Soalnya ikhwanya juga udah banyak berkorban Ustaz, udah banyak pengorbanan gitu. Apa pengorbanannya? Kemudian udah mau resign dari Jakarta ke Makassar, tapi terkendala di uang panai Ustaz. Dia orang mana sebenarnya? Orang Makassar Ustaz, cuman kerja di Jakarta. Nah terus ketika ditawar kayak gitu dia berat. Tapi dia kan sudah tahu kalau nanti ada panai kan? Nah Ustaz, cuman mungkin di pikiran ikhwanya mungkin nggak sampai segitu. Mahal sekali berarti ya. Saya boleh tahu berapa itu panaiknya itu? Harus disebut ya Ustaz. Di atas 50 juta? Naam. Ya Allah. Ya wes, saya aja berat sekali ya. Terus gimana? Dia berat terus dia mau lanjut nggak? Atau minta keringanan? Kalau dari cara ini kakaknya sih, dari cara chatnya kayaknya udah gimana ya, mau pasrahkan semuanya gimana gitu. Maksudnya sudah nggak mau lanjut lagi kalau kayak begitu? Atau iya, apa? kayaknya mau lanjut lagi kalau tetap segitu. Ya kalau gitu kamu lebih ke orang tua bilang, aduh ini nggak mau lanjut lagi, ini saya sudah bingung mau nikah ini gitu. Nangis lah depan orang tua gitu, rengek-rengek. Memberatkan sekali. Orang tua saya kadang ngomong gini, ini demi kebaikan kamu, kita ini keluarga besar, kita ini kayak gitu Ustaz, biasa ngomongnya orang tua. Umurmu sudah berapa? Saya 23 tahun. Itu juga mungkin agak mahal ya. Aduh, ya Allah. Tinggal lobby kamu aja nih sama orang tua ini. Ini panaik dari dulu nih saya belum dapat solusi ya. Ini masalah adat soalnya ini. Saya agak bingung dari dulu nih orang tanya panaik, ini orang Sulawesi ini. Iya. Waktu saya ke Makassar juga sama juga, dia nanya langsung ke saya bingung juga dia, ya mau kalian masalah di panaik ini. Ya cuma lobby aja ya. Lobby terus itu. Jadi terus iniin orang tua ya Ustaz? Iya, bujuk terus pokoknya. Bilang aduh saya itu pokoknya senang sama dia. Dia tuh beratnya di situ, ini sudah mau nikah ini gitu. Ayolah Pak diturunin. Kan gak perlu orang-orang tahu, yang penting kan nikah gitu aja. Apa panaik itu kalau dibayar itu khalayak ramai jadi tahu gitu, jadi suatu kebanggaan ya. Enggak juga sih Ustaz, cuman keluarga-keluarga inti aja yang tahu. Iya kan sebenarnya mereka nggak tahu juga nggak apa-apa kan. Iya Ustaz. Cuman yang itu Ustaz. Ego lah, egonya orang sana ya. Iya. Egonya tinggi sekali itu. Aduh, sombong-sombong banget itu. Gimana Mi ini? Aduh, bingung juga saya Mi. Lobby lah ya, banyak doa terus. Nangis-nangis di hadapan Allah dulu, baru kamu nangis di hadapan orang tua, rengek-rengek gitu. Nanti minta dulu sama Allah untuk beri kemudahan. Insya Allah. Bilang si ikhwan sabar nih, tugasmu untuk lobby pada orang tuamu sendiri. Kemudian Ustaz, kalau semisal orang tua saya tetap kekeh, udah nggak usah, kalau memang dia nggak bisa bawa segitu, udah nggak usah. Terus yang mau saya tanyakan lagi, gimana ya Ustaz cara buat mungkin ya beberapa hari kadang kepikiran gitu Ustaz, gimana cara buat ikhlas untuk move on-nya susah itu. Move on-nya itu berat karena sudah terlanjur. Mumpung dapat yang itu, kamu sulit move on. Paling kamu makannya akan sulit itu. Saya tahu kok perasaannya itu gimana. Ya lobby aja dulu deh. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Iya, banyak doa terus. Ya. Baik.
Baik yang punya masalah-masalah panaik, pokoknya lobby terus pada orang tua. Kapan-kapan kita bahas tentang panaik aja ya. Insya Allah. Baik, satu lagi dari Zoom, semoga. Davin, silakan dibuka mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Oh, Davin, silakan Davin ya. Mau jawab kuis? Ya, monggo. Siapakah mahram kita? Sebutkan lengkap. Yang pertama istri dari ayah, yang kedua ibu kandung, yang ketiga anak putri, yang keempat anak perempuan ya, saudara perempuan ya. Saudari, yang kelima bibi dari ayah, ya. Keenam bibi dari ibu, ketujuh keponakan dari ayah ya. Iya. Terus kedelapan keponakan dari ibu. Iya. 9 ibu susuan, 10 saudari perempuan dari susuan, 11 ibu mertua, 12 itu robibah atau anak dari janda di mana telah terjadi akad dan hubungan biologis. Ya, itu robibah tadi ya, sudah. Terus menantu, yang ke-14 ipar, yang ke-15 wanita yang bersuami. Iya, baik. Ada pertanyaan lagi? Yakfi. Cukup. Allah barik fiik. Baik, nanti kirim yang sudah jawab tadi, kirim alamat ke 0812 281 85131. Baik, ada lewat chat di Zoom, silakan. Sesi terakhir ini, monggo. Ustadz, Abi menikah lagi dengan seorang janda yang sudah mempunyai 2 anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya. Apakah anak mahram dengan saudara tiri anak tersebut? Baik. Lihat. Kita analisa lagi. Ayahmu nikah lagi. Ini kamu posisinya sini ya. Ini ayah nikah lagi. Ini dengan ibu tirimu nih ya. Ibu tirimu ini punya anak lagi, anak bawaan. Hubungan yang mahram A dengan ibu tirinya mahram. Hubungan yang mahram lagi ayah dengan anak bawaan dari ibu tiri. Ini robibah ini. Ini robibah. Sedangkan anak ini dengan anak bawaan ini, ya, ini bukan mahram. Ini ayah dan ibu tiri nikah, anak-anaknya boleh nikah. Kalau itu boleh nikah, kalau ini bukan mahram, baiknya tidak satu rumah, rawan. Karena itu seperti perempuan lain, bukan mahram. Nah, mudah-mudahan terjawab itu. Ada satu lagi? Yang resen boleh Ustaz? Iya, silakan. Muhammad Al-Fajri, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jawab pertanyaan Ustaz. Monggo, sebutkan siapakah mahram kita. 1. Istri dari bapak atau ibu tiri. Ya. 2. Ibu kandung. 3. Perempuan. 4. 4. Saudara perempuan. 5. 5. Bibi dari saudara bapak. 6. 6. Bibi dari saudara ibu. Ya, 7. 7. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan. Ya. 8. Anak perempuan dari saudara perempuan, keponakan. Ya. 9. Ibu persusuan. 10. Saudara perempuan persusuan. Ya. 11. Ibu mertua. 12. Robibah atau anak dari janda di mana telah berlangsung akad dan campur. Campur ya. 13. Istri-istri dari anak kandung, menantu. Ya. 14. Saudara perempuan dari istri, ipar. Ya. 15. Wanita yang terjaga atau wanita yang bersuami. Wanita yang bersuami, ya betul. Ada pertanyaan lagi atau cuma kuis? Cukup Ustaz. Taib, Allah barik fiik. Nanti kirim ke nomor
Radio DS tadi ya 0812 281 85131. Via WA atau via SMS? WA aja, WA bisa, SMS juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari Zoom chatting, silakan. Saya beralih ke Zoom habis ini, ke YouTube. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berapa lama masa penyusuan atau berapa banyak kadar yang harus diberikan sampai anak tersebut dikatakan saudara persusuan dengan kita? Baik. Syaratnya 2 yang penting. Yang pertama menyusuinya di bawah 2 tahun anak tersebut. Yang kedua menyusuinya 5 kali lepas dengan puas. Kalau 2 ini terpenuhi maka itu baru jadi saudara sepersusuan. Baik, ada satu lagi? Yang chat sudah tidak ada, tapi ada yang raise hand Ustaz, apakah boleh? Ya silakan. Terakhir. Ibu Etika Purnamasari, silakan dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz mau jawab kuis masih boleh? Masih. Bisa ke Alhamdulillah. tadi siapakah mahram kita? Dijawab, ayo Bu. Mahram kita yang pertama 15 istri ya. dari bapak. Istri dari bapak ya. Ibu tiri. Iya. 2 ibu kandung. Iya, 3. 3 anak perempuan. 4. 4 saudara kandung. Saudara perempuan. Saudara perempuan ya. 5. 5 bibi dari bapak atau saudara perempuan bapak. Iya. 6 bibi dari ibu atau saudara perempuan ibu. 7. 7 anak perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan. Ya, 8. 8 anak perempuan dari saudara perempuan atau keponakan. Ya. 9 ibu yang menyusui atau ibu bersusu. Dari sepersusuan. Ya, 11. 9 ibu dari istri atau ibu mertua. 12. Anak perempuan yang disebut robibah atau anak perempuan dari janda yang Ya. sudah dicampuki setelah akad. Iya. 13. Istri-istri dari anak kandung atau menantu. 14. 14 saudara perempuan dari istri atau ipar. 15. Dan 15 wanita yang bersuami. Baik. Ada pertanyaan enggak kan? Alhamdulillah. Tidak ada Ustaz. Baik, saya beralih dulu ke ini YouTube. Kalau ada telepon silakan telepon terakhir monggo. Ini ada nih. Kalau anak perempuan dari ayah tiri mahram bukan ya? Anak perempuan dari ayah tiri. Tadi kalau posisi seperti saya terangkan ini ya sudah jelas tadi ya seharusnya ya. Terus dengan dominannya adat jadi penghalang nikah syar'i cenderung kawin, lari atau konflik keluarga. Semoga Allah mudahkan Ustadz segera dapat solusi dalam kajian ke depan. Mudah-mudahan insya Allah kawin lari. Kita cari solusinya nanti ya. Ya baik, ada telepon monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan mau jawab kuis atau mau bertanya. Mau bertanya Ustaz. Silakan. Afwan Ustaz, gimana sikap kita atau saran Ustadz atau sekiranya kita mendapati ada pasangan yang menikah yang hamil di luar pernikahan Ustadz. Apakah kita menunggu anak itu lahir baru kita nikahkan di kantor urusan agama atau kita menikahkan secara agama dulu Ustadz? Ibu dengar siaran ini di mana ini? Di YouTube. Nah, nanti cek di playlist perjodohan. Saya bahas di serial ke... Ya, yang kemarin yang yang hari lalu ya, Ustadz, yang malam minggu. Yang di luar pernikahan itu. Iya, Kak. Sebentar. Ada yang judulnya pokoknya apa nanti. Nah, itu kesimpulan yang ada dari video itu, kalau
memang nggak ada yang berdebat untuk masalah wanita ini. Dia cuma diamili oleh satu laki-laki, ini tidak ada yang debat. Maka laki-laki itu boleh untuk tanggung jawab. Ya, dari sisi dia kalau terjadi pernikahan, nikahnya sah. Ya, nikahnya sah, anaknya boleh dinasabkan pada bapak biologisnya tadi. Bukan Ustaz, maksud anak, apakah sikap kita ambil menikahkan dia secara agama dulu, baru dia urus KUA, atau langsung dengan urus KUA Ustaz? Karena Sama melihat saja. pasangan ini sudah sering berjalan berdua. Itu Jadi sampai untuk hamil? menjaga satu dan lain hal, apa baiknya dinikahkan secara agama dulu? Enggak, ini belum hamil atau sudah hamil? Sudah hamil. Ya Allah. Dinikahkan KUA saja. Oh, dinikahkan KUA aja. Iya. Oh, gitu. Maksudnya tadi pikir Ana untuk menjaga maksiat yang berikutnya karena mereka sering berduaan, tadinya Ana berpikir nikah dulu secara agama, baru setelah itu urus ke kantor KUA. Kalau begitu kira-kira gimana, Ustaz? Apa alasannya kenapa dinikahkan secara agama tapi KUA belakangan? Karena mereka berdua udah sering berjalan berdua, Ustaz. Ya dan sudah, bawa punya ke KUA background yang saja. tidak baik. Bawa aja ke KUA. Kan harus, kalau KUA itu harus proses, Ustaz. Artinya harus ada RT, RW, kelurahan. Sekarang di Jakarta seperti itu. RT, RW, kelurahan sampai ke puskesmas. Ada penataran yang mereka jalani. Ada tes HIV setelah mereka mendapatkan hasil sertifikat bebas HIV, baru daftar ke KUA. Itu biasanya pendaftaran itu juga karena COVID begini, ada waiting list. Itu yang saya dapat informasi dan saya dapati ke KUA. Jadi mereka tanya dengan saya, ini baiknya seperti apa? Karena mereka juga dari Afwan Ustadz, maksudnya background yang punya latar belakang berdua ini tidak baik gitu. Yang Afwan Ustadz mereka berdua. Ya boleh jadi dinikahkan secara agama saja biar sah dulu baru ke KUA, nggak apa-apa. Oh gitu ya Ustadz ya? Iya. Jadi nggak apa-apa gitu ya Ustadz? Iya, kurangi mudarat. Iya betul, maksud Anda juga gitu. Iya. Terus satu lagi boleh Ustadz? Silakan. Ada teman Ana punya anak masih di bawah umur 16 tahun. Ada ikhwan yang datang memintanya untuk menghitbahnya, menikahinya. Diketahui ikhwan ini memiliki sesuatu hal yang harus diselamatkan pada dirinya. Akhirnya mereka menikahkan anaknya dengan ikhwan ini, tapi baru nikah secara agama. Ya dinikahkan secara agama, tapi dinikahkan oleh walinya, tapi keluarga dari pihak laki dan pihak perempuan itu belum mengetahui pernikahan ini. Jadi baru saudara kandung dari ahwat ini dan keluarga dari ikhwannya, juga beberapa umahat yang dihadirkan di situ. Jadi ada sekitar 50 orang. Ahwat ini mondok, satu pondok. Diketahui oleh lembaganya, dihadiri juga oleh lembaganya. Menurut Ustadz, apakah sikap itu dari orang tuanya salah Ustadz mengambil sikap itu untuk menikahkan anaknya? Satu sisi orang tuanya itu ingin menyelamatkan ikhwan ini dari. Tapi keluarga si ikhwan tahu nggak? Kenapa? Keluarga si ikhwan. Kenapa? Tahu atau tidak kalau anaknya itu nikah? Tahu. Ya sudah kalau tahu. Ya sudah kalau gitu sudah terjadi. Itu kira-kira nggak apa-apa ya Ustaz? Iya, nggak apa-apa kalau dinikahkan agama dulu, nggak masalah. Gitu Ustaz. Artinya bukan sikap yang salah ya Ustaz? Iya, betul Bu. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum, Allah yubarik fiik. Baik, saya rasa cukup untuk malam ini. Insyaallah besok pagi kita lanjut lagi. Besok pagi ada materi bagus tentang apakah ada riba dalam jual beli pulsa. Kita kan beli pulsa 10.000, tetapi harganya bisa jadi 10.500, tidak sama gitu nominalnya.
pulsa 100.000 harganya 98.000. Nah, tidak sama nominalnya. Nah, akan terjawab besok pagi. Dan insya Allah pekan ini ya, pembahasan kitab Harta Haram Amalan Kontemporer saya akan rampungkan. Setelah itu di pertemuan pekan depan saya ulang lagi dari awal, namun cuma pada poin-poin, langsung poin-poin masalah. Saya tidak bahas yang kayak dampak harta haram dari awal, enggak. Masalah-masalah fikih muamalat kita bedah dari buku yang sama juga, tetapi kita buat poin demi poin yang langsung ke masalah-masalahnya saja. Demikian, nantikan juga pengumuman untuk kuis nanti akan diumumkan segera ya, tunggu saya upload di Instagram dan yang lainnya. Tunggu saja pengumumannya. Mudah-mudahan Anda termasuk yang beruntung dari 20 orang. Saya putuskan 20 orang untuk dapat total hadiah 2 juta rupiah tadi. Nanti prosedurnya ada untuk dapatkan hadiah tersebut, nantikan saja infonya. Begitu juga hari Sabtu insya Allah jam 9 pagi, nantikan juga infonya. Sudah fix insya Allah kita akan belajar langsung dengan guru kita Ustadz Dr. Irwandi Tirmidzi jam 9 pagi sampai jam setengah 11 siang nanti di hari Sabtu besok. Ya, demikian kami cukupkan, mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita kebaikannya banyak. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.